Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Jabir bin Abdullah. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Jabir bin Abdullah merasa berat langkah kakinya seiring senja yang memerah di Madinah. Hatinya sedikit tercekat, memikirkan adik-adik perempuannya yang kini ia asuh sendiri. Ayahnya, yaitu Abdullah, telah wafat di medan perang meninggalkan warisan berupa semangat jihad. Namun, juga 9 jiwa yang masih membutuhkan seorang bimbingan. Di sebuah sudut masjid, Jabir melihat sekelompok anak kecil sedang bermain. Senyuman kecil menghiasi wajah anak tersebut. Seandainya adik-adikku bisa sebebas mereka, gumamnya. Tiba-tiba seorang wanita melintas di hadapannya. Wanita itu terlihat sedang mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Sesuatu dalam pandangannya membuat Jabir merasa ada yang berbeda. Mungkin itu adalah ketenangan, atau mungkin pula kebijaksanaan yang terpancar dari wajahnya. Jabir merasa tertarik, tetapi kemudian teringat nasihat Nabi Muhammad, "Nikahilah gadis, agar kalian bisa saling bermain dan bergurau." Apakah aku akan mengecewakan Rasulullah jika memilih janda? Batin Jabir merasa dilema. Malam itu Jabir tidak bisa tidur. Ia pun memutuskan untuk beristighfar dan berdoa memohon petunjuk dari Allah. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menemui wanita itu esok harinya. "Assalamualaikum," sapa Jabir ketika ia melihat wanita itu kembali. "Waalaikumsalam," balas wanita itu dengan senyuman. "Kamu adalah Jabir bin Abdullah, bukan? Sahabat Rasulullah dan anak dari pahlawan besar," ujar Jabir dengan suara rendah hati. "Saya Suhima. Setelah Allah berikan kesempatan untuk merasakan hidup sekali lagi setelah ditinggal pergi suamiku," kata wanita itu memperkenalkan. "Senang bertemu dengan Anda, Suhaimah. Sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan," kata Jabir mencoba merangkai kata-kata dengan hati. "Oh, apa itu?" "Saya terkesan bagaimana Anda mengajari anak-anak ini. Saya memiliki adik-adik perempuan yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ibu. Dan setelah berdoa dan memohon petunjuk, saya pun merasa mungkin Anda adalah jawabannya." Suhaimah terdiam menyembunyikan senyumannya, kemudian menatap mata Jabir. "Itu adalah tawaran yang sangat berat, tetapi juga sangat mulia," jawabnya. "Bolehkah saya berpikir dahulu?" "Tentu, saya akan menunggunya," sahut Jabir lega dan penuh harap. Keduanya lalu berpisah. Tetapi Jabir merasa ada benang merah yang menghubungannya dengan Suhaimah. Entah itu petunjuk atau sekedar perasaan. Waktulah yang akan menjawab. Seiring matahari yang tenggelam, Jabir berjalan pulang. Dalam hatinya ia pun segera berbisik, "Ya Allah, jika dia adalah yang terbaik untukku dan adik-adikku, dekatkanlah hatinya pada kami. Jikapun tidak, gantilah dengannya lebih baik." Pagi di Madinah terasa lebih cerah dari biasanya. Setidaknya bagi Jabir, ia menemui Nabi Muhammad mengabarkan tentang pertemuannya dengan Suhaimah dan tentang doa-doa yang telah ia panjatkan. "Jabir, sungguh sangat mulia niatmu itu. Namun, pastikan pilihanmu ini bukan karena emosi sesaat. Apakah kau telah berbicara dengan hatimu?" kata Nabi Muhammad SAW. "Saya telah berdoa ya Rasulullah, dan saya merasa ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Jabir. "Maka percayalah pada petunjuknya dan berbuatlah sesuai dengan ajaran kita," kata Nabi Muhammad. Setelah sholat zuhur, Jabir berjalan menuju ke sebuah taman di dekat masjid.
Di sana, ia menemukan Suhaimah yang sedang mengajari anak-anak membaca. Sejumput senyum muncul di wajahnya. "Assalamualaikum." "Salam Jabir. Apa kabar?" kata Suhaimah menyambutnya dengan senyuman yang sama hangatnya. "Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda?" "Juga alhamdulillah. Anak-anak ini selalu membuat hari-hariku lebih ceria," jawab Suhaimah sambil menunjuk pada anak-anak yang sedang membaca Al-Quran. "Subhanallah, Anda sungguh istimewa Suhaimah," kata Jabir. "Anda bisa memberi semangat pada anak-anak hari ini, dan saya yakin Anda juga bisa memberikan semangat pada adik-adik saya." Suhaimah menatap Jabir lalu tertawa kecil. "Jabir, kamu kan tahu, ketika seseorang telah kehilangan, dia akan lebih menghargai apa yang dia miliki. Jadi, bila Allah mempertemukan kita dalam situasi ini, pasti di dalamnya ada sebuah hikmah." "Benar sekali," kata Jabir bersemangat. "Jadi bagaimana? Apakah Anda telah mempertimbangkan tawaran saya?" tanya Jabir dengan hati berdebar. "Saya telah berdoa dan beristikharah, dan saya pun merasa inilah jalan yang telah Allah tentukan bagi saya," jawab Suhaimah dengan mata berbinar. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membuka hati kita," ujar Jabir seakan sebuah beban besar telah terangkat dari bahunya. Suhaimah menambahkan, "Namun, sebelum kita melanjutkan, saya ingin tahu bahwa menjadi seorang ibu bagi anak-anak bukan dari rahimku adalah tugas yang sangat berat, dan menjadi seorang ayah tanpa ibu juga adalah tugas yang berat Suhaimah. Tapi saya yakin dengan izin Allah, kita bisa melewatinya bersama-sama," sahut Jabir penuh dengan keyakinan. Mereka berdua lalu beranjak meninggalkan sebuah taman, kemudian menuju ke sebuah fase baru dalam hidup mereka. Sebuah fase akan membawa lebih banyak tanggung jawab, tapi juga lebih banyak cinta dan kasih sayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akad nikah antara Jabir bin Abdullah dan Suhaimah binti Mas'ud bin Aus berlangsung. Meskipun sederhana, acara tersebut sangat mengharukan. Sebuah langkah besar telah diambil dan tak satu pun dari mereka meremehkan tanggung jawab yang akan segera mereka hadapi. "Apakah kamu Jabir bin Abdullah menerima Suhaimah binti Mas'ud sebagai istri sesuai dengan mahar yang telah disepakati?" tanya imam yang memimpin akad nikah. "Saya terima," jawab Jabir dengan penuh keyakinan. Seusai akad, Nabi Muhammad memberikan doa dan nasihat pada keduanya. "Semoga Allah meridhoi dan memberkahi pernikahan kalian. Ingatlah selalu untuk saling membantu dan mendukung dalam menjalankan tanggung jawab yang Allah berikan." "Amin ya Rasulullah," kata mereka berdua. Malam pertama setelah menikah adalah malam yang penuh kebahagiaan, tetapi juga malah membawa banyak pertanyaan. Setelah sholat isya berjamaah, mereka berdua duduk di pelataran rumah mereka. "Suhaimah, saya tahu ini bukanlah pernikahan seperti kebanyakan orang. Saya membawa beban tanggung jawab yang besar, yang juga akan menjadi tanggung jawab Anda," kata Jabir memandang mata Suhaimah. "Jabir, menikah denganmu adalah sebuah kehormatan dan juga sebuah amanah. Kita berdua juga memiliki tanggung jawab, dan saya yakin dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa melalui ini semua," balas Suhaimah dengan mata yang berkaca-kaca. "Ada hal yang ingin saya bicarakan tentang anak," ujar Jabir dengan ragu. "Saya mengerti Jabir, Anda telah memiliki banyak tanggung jawab, dan mungkin menambah satu lagi akan menjadi beban. Tapi percayalah, apapun keputusan kita itu adalah keputusan yang bersama. Subhanallah, Anda adalah wanita yang sangat memahami Suhaimah. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon petunjuk dan kebijaksanaan dari Allah," kata Jabir.
Mereka berdua lalu memulai sujud syukur untuk memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Saat itu, mereka berdua merasakan sebuah kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan menuju sebuah perjalanan yang akan penuh dengan rintangan, tetapi juga akan penuh dengan kasih sayang dan keberkahan dari Allah. Tak lama setelah pernikahan mereka, Jabir dan Suhaimah dihadapkan pada ujian yang pertama dalam kehidupan mereka sebagai suami istri. Salah satu adik perempuan Jabir, yang sebut saja bernama Fulana, jatuh sakit. Dia sangat lemah dan segera memerlukan perawatan intensif. Jangan khawatir Fulana, insya Allah kamu akan segera sembuh, kata Jabir mencoba memberikan semangat pada adiknya yang terbaring lemah. Aku yakin itu karena aku punya kakak dan kakak ipar yang sangat baik, jawab Fulana dengan suara lirih. Suhaimah yang mendengar percakapan itu dari kejauhan merasa terharu namun juga sedikit cemas. Dia pun segera mendekati Jabir dan kemudian dia berbisik, apakah kita harus membawa Fulana ke tabib? Ya, saya juga berpikir begitu. Tapi biayanya, kata Jabir menunjukkan keraguan. Jangan khawatir tentang itu, Allah pasti akan memberikan sebuah jalan, ujar Suhaimah penuh dengan keyakinan. Beberapa hari kemudian, Jabir mendatangi Nabi Muhammad untuk meminta doa dan nasihat. Rasulullah, adik saya sedang sakit parah. Saya bingung harus berbuat apa, kata Jabir. Ingatlah bahwa ujian dari Allah adalah tanda dari kasih-Nya. Dia memberikan ujian untuk melihat sejauh mana kita bersabar dan sejauh mana kita tetap beriman. Berdoalah dan usahakan yang terbaik, karena Allah tidak akan membebani seorang hambanya melebihi kemampuannya. Nasihat Nabi Muhammad dengan hati yang lebih tenang. Jabir dan Suhaimah memutuskan untuk membawa Fulana ke tabib. Biayanya cukup besar, dan ini membuat kondisi keuangan keluarga semakin sulit. Namun, mereka tidak kehilangan iman dan terus berdoa. Tak lama setelah itu, sebuah keajaiban terjadi. Tetangga mereka, Umar bin Khattab, mengetahui kondisi keluarga Jabir dan segera memutuskannya untuk segera membantu. Ini bukanlah sedekah, tetapi pinjaman dari saudaramu. Kembalikan saat Allah telah memberimu kemudahan, kata Umar. Subhanallah, ini benar-benar mukjizat dari Allah, kata Suhaimah meneteskan air mata kebahagiaan. Sungguh, ketika kita menempatkan kepercayaan kita pada Allah, Dia akan membuka jalan yang kita tak pernah bayangkan, sahut Jabir. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan Jabir dan Suhaimah dan keadaan di rumah semakin stabil. Fulana telah pulih dari sakitnya dan suasana mereka kembali ceria. Namun, sebuah pertanyaan besar kembali muncul di benak mereka. Apakah ini saatnya untuk merencanakan memiliki anak, Suhaimah? Kita sudah melewati beberapa tantangan. Bagaimana menurutmu jika kita mulai berpikir tentang anak? Tanya Jabir. Suatu malam setelah sholat maghrib, Suhaimah menatap Jabir dalam-dalam. Jabir, saya selalu membayangkan memiliki anak dari Anda, tapi saya juga memikirkan adik-adik Anda. Apakah kita sudah siap menambah beban tanggung jawab kita? Sejujurnya itu juga yang saya pikirkan. Mereka membutuhkan perhatian lebih dari sebelumnya. Namun kita juga tak bisa mengabaikan keinginan-keinginan kita sebagai suami istri, sahut Jabir dengan jujur. Kenapa kita tak memohon petunjuk dari Allah? Kita bisa beristikharah untuk mencari keputusan terbaik. Usul Suhaimah sangat bijaksana. Suhaimah, mari kita lakukan itu. Keesokan harinya, Jabir dan Suhaimah melaksanakan sholat istikharah untuk segera memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Jabir mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang sahabat yang dapat membantunya mengurangi beban keuangan keluarga.
Saya rasa ini adalah jawaban dari doa kita, Suhaimah. Allah memiliki solusi yang kita butuhkan, kata Jabir dengan ceria. Subhanallah, Allah selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Saya merasa sangat senang. Saya merasa sekarang kita bisa mulai berpikir serius tentang memiliki seorang anak, ujar Suhaimah dengan senang. Tak lama kemudian kabar baik segera datang. Suhaimah hamil dan kedua keluarga merayakannya dengan penuh sukacita. Tak lama setelah itu, Suhaimah melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian mereka beri nama Abdurrahman. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam mengambil keputusan besar dalam hidup dan memohon petunjuk dari Allah adalah langkah yang sangat penting. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa keputusan yang kita ambil adalah terbaik menurut perencanaan Allah. Selain itu, kita juga ditunjukkan bahwa kesabaran dan keimanan akan selalu mendatangkan hasil yang baik pada waktunya. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.